Halo, selamat pagi teman-teman. Selamat berjumpa lagi di pertemuan ke-14 ini. Long time no see. Kita akan belajar tentang media kembali. Nah, sebelum-sebelumnya kita sudah belajar pengelolaan pusat sumber belajar. Nah, sekarang ke tingkat selanjutnya, ke lebih yang terkonsentrasi kembali. Apa itu? Teknik penggunaan media, betul. Nah, kita akan mempelajari teknik-teknik apa yang bisa kita manfaatkan, yang bisa kita maksimalkan agar media yang kita gunakan itu tepat guna dan tepat sasaran, atau efektif dan efisien. Oke, kita mulai. Teman-teman, di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang pengelolaan pusat sumber belajar. Sekarang kita pengelolaannya, medianya. Media. Media itu merupakan alat perantara yang kita gunakan untuk mengirimkan atau mentransfer pengetahuan dan mentransfer ilmu yang kita miliki agar ilmu itu bisa berkembang pada peserta didik. Itu fungsi dari media. Dalam teknik penggunaan media itu ada beberapa hal yang perlu kita ketahui, perlu kita pahami ya, agar media yang kita gunakan itu bisa efektif dan efisien. Kan di sini ada beberapa hal yang akan kita bahas, yaitu yang pertama adalah penggunaan media yang berdasarkan tempat, kemudian penggunaan media secara terprogram, kemudian penggunaan media yang tidak terprogram, kemudian variasi penggunaan media. Nah, ini ada materi yang akan kita bahas hari ini. Nah, yang pertama adalah penggunaan berdasarkan tempat. Penting bagi kita sebagai calon guru, bagi calon pendidik, maupun yang sudah menjadi guru, maupun guru pendidik ya. Nah, ini penting bagi kita untuk bisa membuat media itu hanya digunakan dalam kelas, tapi juga di luar kelas. Nah, tentunya media yang digunakan di dalam kelas itu berbeda penggunaannya jika digunakan di luar kelas, karena di dalam kelas itu lingkupnya lebih sempit, sedangkan kalau di luar kelas itu lebih luas. Nah, itu berbeda, teknik yang kita gunakan itu berbeda. Misalkan di dalam kelas kita menggunakan media sebuah bola untuk mengajarkan misalkan teknik lemparan gitu kan. Nah, ini dalam bentuk orkes ya. Teknik lemparan kita misalkan sekolah itu lapangannya sedang dipakai, ingin menggunakannya di dalam kelas, bola kecil gitu kan, teknik lemparan. Nah, tentunya penggunaannya itu tidak keras melemparnya, pasti lebih pelan. Tapi ketika di luar kelas pasti lebih keras karena jaraknya lebih luas, lebih jauh. Nah, itu salah satu contoh. Nah, ciri-ciri dalam penggunaan media yang berada di dalam kelas, kita bahas dulu yang di dalam kelas ya. Penggunaan media berdasarkan tempat yang di dalam kelas itu ada beberapa yang menjadi ciri-cirinya, yaitu media itu sesuai dengan tujuan. Kemudian memungkinkan adanya interaksi langsung antara guru dan siswa. Jadi kita gunakan media itu sesuai dengan tujuan pembelajaran tersebut agar siswa itu bisa apa gitu kan. Jadi kelas itu bisa hidup, bukan hanya monoton ya, nah ini belajar sendiri gitu kan, enggak. Harus ada interaksi antara guru dan siswa. Dan tentunya media dalam kelas itu praktis, ekonomis, dan user friendly. Tentunya juga aman gitu kan, praktis, jadi tidak merepotkan guru. Nah, misalkan bola, praktek bola tadi sudah dijelaskan ya, bola. Tentunya kita yang praktis aja, bola kecil, bola plastik gitu aja kan nanti aman gitu kan di dalam kelas. Tiba-tiba lempar kena kaca kan bahaya kan. Dan tidak merepotkan, dengan bola kecil tuh lebih ringan, jadi ketika digunakan itu enak. Itu praktis. Kemudian juga ekonomis. Nah, bayangkan kita di dalam kelas kita bukan membawa bola plastik tapi bola futsal gitu kan, keras gitu kan. Nah,
Selain itu mahal juga gitu dalam kelas. Kita cukup bola plastik aja untuk mempraktekkan teknik lemparan jika itu emang di dalam kelas gitu kan. Karena mungkin tadi seperti saya contohkan lapangannya sudah digunakan tidak bisa digunakan. Tapi kita menggunakan kelas itu medianya. Kemudian user friendly. Nah, user friendly ini berarti mudah digunakan oleh anak-anak peserta didik. Jadi tidak merepotkan gitu kan. Kemudian dalam hal ini juga harus aman bagi guru itu sendiri maupun bagi peserta didik sehingga pembelajaran itu akan lebih bermanfaat jauh dari bahaya seperti itu. Kemudian kalau tadi kan di dalam kelas ya, kalau di luar kelas bagaimana? Nah, kalau di luar kelas itu hampir sama, dia sesuai dengan tujuan dan ini. Nah, kalau di luar kelas media yang digunakan itu tidak selamanya memerlukan instruksi dari guru. Kalau media seperti bola tadi kan perlu. Nah, tapi kalau media di luar kelas tidak harus adanya instruksi dari guru, harus beda ini, beda ini. Tapi kontrol dari guru ini lebih agak leluasa gitu. Contoh ketika misalkan anak-anak kita minta untuk anak-anak silahkan cari sebuah tanaman yang memiliki akar tunggang di sekitar sekolah kita. Nah, anak itu akan dibebaskan, tapi dibatasi, bebas yang dibatasi dengan aturan-aturan tertentu. Mereka tentunya akan mengambil benda-benda yang sesuai dengan petunjuk yang guru berikan gitu kan. Jadi sesuai dengan petunjuk yang diberikan. Nah, sekarang kita akan membahas bagaimana penggunaan media yang secara terprogram. Nah, biasanya siswa itu diatur dalam kelompok-kelompok belajar. Setiap kelompok diketuai oleh pimpinan, kelompok dan supervisi oleh seorang tutor. Nah, itu pada umumnya. Penggunaan secara terprogram ini berarti seluruh kegiatannya itu diatur, dikelola ya. Makna terprogram dalam hal ini adalah pembelajaran itu diatur, dikelola oleh seorang pendidik. Jadi anak peserta didik itu mendapatkan sumber informasi atau sumber belajarnya itu dari seorang tutor atau guru atau pendidik. Nah, ada beberapa media yang digunakan dalam penggunaan media secara terprogram ini. Salah satunya itu penggunaan radio terbuka, yaitu sebagian besar belajar menggunakan bahan berupa modul. Jadi mereka belajar mandiri tapi terprogram. Ada pembimbingnya, ada tutornya. Belajar di mana saja saat mereka bekerja maupun bermain, tetap tatap muka porsinya hanya sedikit. Jadi tetap ada tatap muka seperti kita hari ini. Tetap ada porsinya tapi cukup sedikit, yaitu pada saat sekolah induk dan sekolah tempat belajar sama setidaknya ketika mendengarkan radio. Jadi kita tetap ada belajar mandiri secara berkelompok tadi, ada juga yang mereka itu tatap muka dengan pendidiknya. Jadi mereka tetap ada pengelolaan yang benar-benar terstruktur, terprogram seperti itu. Kemudian ada juga penggunaan media e-learning. Nah, pada program ini sekolah penyedia situs yang menyediakan bahan belajar secara lengkap baik bersifat interaktif maupun non interaktif, kegiatan siswa mengakses bahan melalui e-learning. Jadi peserta didik itu belajar sumbernya dari penggunaan e-learning. Tapi e-learning itu dikelola, disusun sedemikian rupa agar mudah dalam proses pembelajaran gitu. Tetap terstruktur di sini. Entah itu secara interaktif, mungkin bisa menggunakan Live Zoom atau Google Meet atau Microsoft Teams. Nah, itu disesuaikan, tapi di sini ada pengelolaan gitu, ada materi seperti yang kita lakukan sini, ada pertemuan 1, 2, 3 sampai 16. Nah, itu sudah terstruktur, berarti bukan bebas gitu ya. Nah, ini penggunaan e-learning. Jadi ada dua ya, secara radio terbuka berupa rekaman, kemudian ada yang bersifat e-learning. Nah, itu penggunaan media yang terprogram. Sekarang bagaimana yang tidak terprogram gitu.
Dengan ada pembuatan media, maka media tersebut dapat didistribusikan masyarakat secara luas dan dapat dijualbelikan, dapat diakses secara bebas, teman-teman. Jadi media yang kita buat itu belum tidak hanya digunakan dalam pembelajaran, tapi masyarakat lain bisa mengakses. Contoh, buku. Ketika kita menggunakan buku di dalam kelas pasti ya, tapi itu terprogram. Nah, tapi masyarakat lain itu boleh mengaksesnya dan mereka belajar secara mandiri tanpa adanya tutor, tanpa adanya seorang guru. Jadi belajar mandiri, benar-benar mandiri pure. Jadi tidak ada seorang guru yang memberikan pelatihan di situ. Itu yang dimaksud penggunaan media yang tidak terprogram. Contoh-contohnya yaitu kaset misalnya. Sekarang sudah tidak ada kaset ya, rekaman di YouTube. Nah, itu merupakan sebuah media yang tidak terprogram. Jadi di situ ada video, kita nonton karena kita pengen mencari informasi. Oh, cara memasak nasi goreng misalkan. Nah, kan itu tidak ada di dalam kelas, tapi kita ingin mencari informasi tersebut. Maka media ini kita cari sendiri. Nah, itu adalah penggunaan media yang tidak terprogram. Mungkin bisa juga selain YouTube, mungkin ada buku, ada rekaman dan lain-lain. Kemudian itu sudah ya. Nah, sekarang kita akan membahas tentang variasi penggunaan media. Jadi sebelumnya kita sudah membahas di pertemuan-pertemuan sebelumnya ada media audio, audiovisual. Penting bagi seorang pendidik itu memvariasi penggunaan media. Jadi media itu tidak hanya terbatas oleh satu media saja. Oh, ini penggunaan media audiovisual saja udah enak gitu kan. Tidak. Jadi harus kita variasi. Kadang-kadang kita perlu menggunakan visual, kita menggunakan audio visual atau video. Kadang juga kita perlu menggunakan media audio. Nah, itu sesuaikan dengan kebutuhan atau sesuaikan dengan tujuan pembelajaran kita. Ya, kita contoh aja. Kita ingin belajar tentang tumbuhan dikotil gitu ya, dikotil, monokotil. Nah, tidak harus menggunakan video, kita bisa menggunakan gambar. Atau kita bisa juga menggunakan tanaman langsung gitu kan. Kan seperti itu. Kalau bisa kita menggunakan satu media yang efektif, murah, ya, dan tepat guna gitu kan, itu sudah cukup, nggak masalah. Kita perlu ada variasi. Kenapa? Biar supaya anak itu lebih ada variasi, mereka tidak bosan juga. Nah, itu pentingnya sebuah variasi penggunaan media. Ada penggunaan media yang bersifat perorangan. Dalam hal ini media seperti ini biasanya dilengkapi dengan petunjuk penggunaan yang jelas, sehingga seorang yang menggunakannya itu bisa belajar secara mandiri. Bila suatu ruangan ada beberapa orang yang belajar menggunakan media secara perorangan, masing-masing menempati satu tempat khusus. Jadi masing-masing punya media tersebut. Itu media ya, misalnya media gambar, media tanaman, misalnya media secara langsung, contoh batu-batuan, itu mandiri pun bisa. Nah, itu media perorangan. Ada juga media secara berkelompok, contoh media audiovisual. Ketika atau misalnya PPT gitu kan. Kan guru ketika dalam kelas menggunakan slide, misalkan menggunakan video kan. Kan yang melihat itu secara keseluruhan, dan itu kan media yang digunakan secara berkelompok. Atau mungkin kita punya sebuah papan permainan yang dimainkan tidak hanya sendirian, harus digunakan secara berkelompok. Nah, itu adalah penggunaan media secara kelompok. Dan media ini tidak sewaktu-waktu itu semuanya itu media kelompok, media secara mandiri semua. Tidak, harus kita variasi agar kelas kita lebih variasi, lebih berwarna, sehingga anak itu tidak bosan di dalam kelas. Kemudian ada media massal. Nah, ini media ini lebih luas lagi. Jadi medianya satu media itu digunakan oleh banyak orang. Seperti contoh tadi video. Video ini digunakan oleh banyak. Jadi satu media ditonton oleh banyak orang gitu kan. Nah, itu adalah media yang bersifat massal. Oke, mungkin pertemuan hari ini cukup
sampai tahap ini saja. Apabila ada pertanyaan, bisa kita bahas lewat chat groups atau nanti bisa di live session. Terima kasih untuk pertemuan hari ini. Sampai jumpa. Selamat. Semoga kita dalam keadaan sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.